semuanya. Nah, sesuai dengan judul videonya, kali ini aku bakal ngasih kalian tutorial caranya ngebuat store procedure di dalam MySQL. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya store procedure dan apa aja manfaatnya jika digunakan dalam database. Untuk itu, kita simak dulu ya video ini. Nah, setelah tadi kita udah tahu tuh apa yang dimaksud dengan store procedure dan apa kegunaannya dalam database. Sekarang kita bisa memulai tutorialnya. Namun sebelum itu kita harus masuk dulu ke dalam MySQL. Pertama-tama kita harus aktifin dulu MySQL di dalam sistem exampp. Setelah itu kita buka command prompt-nya atau prompt perintah. Nah, kalau udah kita masuk ke dalam directory MySQL-nya. Caranya gimana? Di sini kita change directory. Setelah itu masukkan location dari directory-nya, yaitu c/exampp/mysql bin. Nah, kalau udah, kita harus login ke MariaDB-nya. Jadi gimana caranya? MySQL, username-nya root dan tanpa password. Nah, kalau udah mulai keluar kayak gini, berarti kita udah sukses buat masuk ke dalam MySQL MariaDB. Karena sekarang kita tutorialnya mau buat store procedure, tentu kita butuh yang namanya database. Sekarang kita buat dulu database-nya. Di sini saya mau pakai contoh database kampus. Nah, udah berhasil buat. Sekarang kita use database-nya. Nah, kalau udah dibuat database, sekarang kita buat tabel buat nanti kita bikin data yang akan kita olah. Di sini saya mau pakai contoh tabel mata kuliah. Ini tabelnya yang sederhana aja, di mana nanti field-field yang ada di dalam tabelnya, yaitu diantaranya adalah ID mata kuliah dengan tipe data integer 10. Lalu ada nama mata kuliahnya dengan tipe data varchar dengan jangkauan 20. Lalu ada data semester. Ini adalah data di mana mata kuliah ini dapat diambil di semester berapa. Ini juga integer 10 atau 3 dah cukup. Oke, di sini saya akan set juga primary key-nya, yaitu ID MK. Nah, udah jadi tabelnya. Sekarang kita butuh data untuk diolah. Jadi kita harus memasukkan data-data yang nantinya akan kita olah. Data mata kuliah. Jadi di sini rencananya saya akan masukin 4 data dulu dengan menggunakan perintah insert into tbmk values. Yang pertama dengan ID-nya 1, misalnya 1 mata kuliah pemrograman. Lalu pemrograman ini ada di semester 1. Lalu values yang kedua, atau data yang kedua, dengan ID 2,
yaitu mata kuliah algoritma yang diambil pada semester 1 juga. Lalu values yang ketiga yaitu dengan ID 3, mata kuliah arsitektur sistem teknologi informasi yang diambil pada semester 2. Lalu yang keempat ada mata kuliah teknologi basis data yang juga diambil pada semester 2. Sementara ini dulu tabel yang kita masukin. Nah, di sini udah ada 4 tabel. Jadi, coba kita tampilkan dulu dengan perintah select all from tbmk. Nah, di sini udah masuk nih data-data yang tadi kita masukin. Nah, untuk prosedurnya sendiri, sekarang kita mau coba dulu dari yang paling sederhana, yaitu prosedur untuk menampilkan semua data yang ada dalam TB mata kuliah ini. Sama seperti query ini, namun nanti akan lebih mudah dan dapat berulang-ulang untuk manggilnya. Gimana caranya? Yang pertama, kita harus ganti dulu menjadi delimiter. Ganti delimiternya, delimiter apapun, asal jangan delimiter semikolon. Untuk saat ini, saya akan ganti menjadi 2 garis miring. Delimiter 2 garis miring, setelah itu baru kita buat prosedurnya dengan perintah create procedure. Setelah itu kita nyatakan nama prosedurnya. Karena kita ingin menampilkan data mata kuliah, jadi namanya saya namain getMK. Parameternya yang kosong dulu kita coba. Setelah itu begin. Nah, untuk membuat prosedur tersendiri, kita bisa masukin perintah-perintah yang akan kita eksekusi ini setelah kata begini nih. Nah, karena kita ingin menampilkan seluruh data yang ada dalam TB mata kuliah, kita pakai syntax select all from tbmk semikolon, baru setelah itu kita end pakai delimiter double slash. Nah, di sini berarti kita udah sukses untuk membuat store prosedurnya. Nah, gimana caranya manggil prosedurnya tadi? Yaitu dengan cara call, lalu sebutkan nama dari prosedurnya. Saya call getMK. Di sini sebelum kita call dulu, kita ubah dulu delimiter yang tadi kita ubah. Jadi ubah kembali menjadi delimiter semikolon. Setelah itu baru bisa kita panggil. Call getMK semikolon. Nah, jadi kalau tadi kita pakai dengan cara yang tradisional, dengan query select from tbmk, kita bisa lebih sederhanakan lagi dengan prosedur call getMK. Nah, selain membuat prosedur yang sederhana tadi, kita juga bisa membuat prosedur yang berparameter, di mana ada prosedur parameter input dan output. Apa sih? Yang pertama adalah parameter input. Jadi, parameter input adalah parameter yang nilai parameternya tidak dapat diubah di dalam prosedur. Gimana cara buatnya? Seperti biasa, kita ubah dulu delimiternya. Jadi 2 garis miring. Sama seperti tadi, kita buat create prosedur. Nah, untuk contoh yang kali ini, saya bakalan pakai prosedur untuk menambahkan data ke dalam tabel mata kuliah. Jadi bisa saya namain input mk. Di mana di dalamnya nanti ada parameter in
sesuai sama tabelnya, ID dengan tipe integer, lalu in dengan tipe in parameter mata kuliah dengan tipe varchar, jangkauannya 20. Lalu yang terakhir ada parameter input semester dengan tipe data integer. Barulah kita mulai untuk membuat prosedurnya. Oke. Jadi karena di sini saya ingin memasukkan data, jadi saya menggunakan perintah insert into tbmk values. Nah, di sini kita masukin parameter-parameter yang udah kita deklarasiin di atas tadi. MK dan semester. Kurung semikolon. Barulah kita end prosedurnya. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil untuk menambahkan satu prosedur dengan parameter input. Gimana caranya kita mau menggunakan prosedur tersebut? Caranya adalah yang pertama kita kembalikan lagi delimiternya menjadi delimiter 2 garis miring. Lalu kita panggil prosedurnya input MK. Lalu kita masukkan semua nilai-nilai yang akan dimasukkan, nilai-nilai data yang akan dimasukkan sesuai dengan urutan parameter yang udah tadi kita deklarasiin. Jadi yang pertama ada ID yaitu 5. Lalu nama mata kuliahnya misalnya Technopreneurship. Dan yang terakhir adalah semesternya, itu semester 2 misalnya. Lalu dieksekusi. Nah, jadi di sini dengan menggunakan delimiter double slash. Jadi kalau udah, baru kita bisa lihat apakah berhasil atau enggak kita tadi masukin datanya. Jadi dengan cara kita pakai prosedur yang pertama ya, get mk. Delimiternya masih double slash ya, tadi kita salah pertama. Nah, di sini udah ditambahin data dari yang kelima dari tabel ini sesuai dengan ini. Berarti tadi prosedurnya itu berhasil. Nah, di sini aja nih yang berparameter input. Sekarang kita lanjut ke yang berparameter output. Nah, jadi apa sih sebenarnya prosedur yang berparameter output? Jadi, prosedur yang berparameter output itu nanti nilai parameternya dapat diubah di dalam prosedur itu. Gimana contohnya? Kita coba aja dulu ya. Sama kayak tadi, kita tinggal karena udah delimiternya udah pakai double garis miring, jadi kita langsung aja create prosedur. Nah, untuk yang parameter output ini kita pakai contoh prosedur untuk menghitung jumlah data di dalam tabel mata kuliah. Jadi kita pakai nama hitung MK, di mana parameternya nanti adalah parameter output jumlah mata kuliah yang bertipe data integer. Begin. Nah, karena di sini kita mau menghitung data, jadi kita pakai perintah select count. ID MK. Nah, kita masukin data hitungannya ke dalam parameter jumlah mata kuliah from TB mata kuliah atau TBMK. Sini kita end. Nah, berarti di sini kita udah berhasil untuk membuat prosedur hitung mata kuliahnya. Untuk mengeksekusi perhitungannya, kita perlu untuk
memanggil prosedurnya, yaitu sama kayak yang tadi, call nama prosedurnya yaitu hitung MK. Nah, ada sedikit perbedaan di sini, yaitu untuk memanggil parameternya kita perlu membubuhi simbol add pada parameternya. Di sini add jumlah atau JML mata kuliah TMK. Lalu kita eksekusi dengan menggunakan delimiter double slash. Nah, di sini berarti kita udah berhasil untuk mengeksekusi perintah select count-nya ini. Gimana caranya kita menampilkan berapa sih jumlah data di dalam tabel mata kuliah? Kita tinggal panggil aja parameter yang udah kita buat tadi dengan cara select add jumlah mata kuliah. Nah, di sini bakalan muncul tabel di mana data yang ada di dalam tabel mata kuliah adalah sejumlah 5 data. Berarti prosedur penghitungan data tabel mata kuliah yang tadi kita buat itu sudah berhasil. Nah, kira-kira untuk materi store prosedur cukup sampai di sini aja. Kalau kalian masih ada pertanyaan, bisa tanya-tanya di kolom komentar. Jadi, kalau sudah sampai sini, kita cukupkan videonya sekian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.